Kemudian halaman 49 di antara hak terhadap orang Islam yang ketiga adalah an-nasihah. An-nasihah yakni memberi nasihat dengan cara yang bagus, karena nasihat menghendaki kebaikan kepada saudara, maka itu tanda syafaqah yakni sayang. Berbeda dengan hasad. Firman Allah Ta'ala, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihatu. Nah, kemudian yang ketiga dari 6 semalam lah, hakul muslim alal muslim sittun. Hak orang Islam atas orang Islam ada 6. Yang pertama semalam memberi salam, yang kedua mendatangi undangan saruan. Nah, pagi ini yang ketiga. Yang ketiga wa ijastan sahaka fansah lahu. Apabila saudara meminta nasihat kepada engkau, maka berilah nasihat kepadanya. Nah, berarti yang ketiga adalah an-nasihah. Nasihat itu bahasa Arab, cuma jadi bahasa kita sudah. Nah, guru minta nasihat, minta ujengan, minta papadah, minta ilmunya. Nasihat itu diambil daripada wajan aa, nasaha, yansahu, nushan, au nasihatan. Nasaha yansahu sama dengan mana'a yamna'u. Nasaha yansahu nushan, nusuh. Nah, kita arti secara bahasa Arab, karena memang nasihat itu diambil bahasa Arab. Nasihat itu ada 2 arti. Nasihat itu ada 2 makna secara lugatan, secara bahasa Arab. Yang pertama, makna nasihat adalah al-islah. Islah itu artinya membaguskan. Islah itu membaguskan. Contoh ada, contoh bahasa Arab, nasahtu ats-tsauba, membaguskan aku akan pakaian. Nah, membaguskan aku akan pakaian. Nasahtu ats-tsauba jadi kita membaguskan aku akan pakaian. Ada pakaian itu rabit, ya kah? Rantas jadi orang, lalu dijahit, diparmak, dibagusakan. Nah, itu namanya nasihat namanya. Nasihat. Oleh karena itu ada istilahnya taubatan nasuha. Pernah mendengar pian taubatan nasuha? Nah, taubatan nasuha itu artinya taubat yang membaguskan. Jadi ujar ulama, ka'anna dzanba yumazziqud dina. Seakan-akan dosa, entah itu dosa di montong, entah itu dosa di telinga, entah itu dosa di mata, dosa di tangan, dosa di parut, dosa di kemaluan, dosa di batis, atau dosa di hati, apa aja jenis dosa itu yumazziquddin. Mazzaka yumazziku tamzikan. Tamzik itu artinya merobik-robik, mencarik-carik. Ad-din akan agama kita, keislaman kita, keimanan kita, ya kah? Moral kita, akhlak kita dicarik-carik oleh si dosa entah. Nah, entah. Lalu kita bertaubat. Nang bahari itu bahari ya sudah. Nang dahulu tu dahulu
nang wayah ini mudahan bagus kelakuan, bagus pamandiran. Nah berarti namanya taubatan nasuha, taubat yang membaguskan diri kita, yang membaguskan agama kita, keimanan kita. Nah berarti nasihat tuh bagus, nasihat tuh bagus. Jadi mun ada orang memberi nasihat kepada kita, kita himung, berarti orang sayang ke kita, karena orang niatan hendak membaguskan diri kita. Nah itu namanya nasahtu ats-tsauba, bimakna islah, artinya membaguskan. Nomor 2. Yang kedua, bisa nasihat itu diambil kata-kata al-ikhlas. Surah al-ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu artinya membersihkan. Tadi membaguskan, ini membersihkan. Ada contoh lagi di dalam bahasa Arab, nasahtul asalaya. Nah, menyaring, menapis, membersihkan aku al-asala akan madu. Karena madu itu munya dipuai, ya kan orang memuai wangi nih. Madu itu munya dipuai, barangkali madu itu bercampur lawan lilinnya. Nah, lilinnya itu nah. Supaya madu bersih daripada lilin. Nah iya nang disaring tak, ditapis ke orang. Nah gitu. Jadi nasahtul asala. Nah jadi nasaha itu dimana ikhlas, membersihkan. Nah jadi kesimpulan sama ini, jadi nasihat itu menunjukkan membaguskan diri kita. Orang yang memberi nasihat berarti orang yang sayang lawan kita. Nah sambungannya, nasihat yakni memberi nasihat dengan cara yang bagus. Nah ada cara yang bagus, ya kan? Ada di antara memberi nasihat cara yang bagus. Itu di antaranya nomor 1, menagur orang, memadahi orang, jangan di tengah orang banyak. Itu bukan nasihat, itu fadhihah. Itu bukan memberi nasihat, itu menyupani orang. Nah, diminta menyupani orang. Menagur orang tuh jangan di hadapan orang banyak, supan orang. Supan sekalipun salah kada patut juga di hadapan orang banyak. Karumah berduaan. Cuma ada juga karumah cuma bebawaan orang 5 be-6. Itu mengeroyok merenya. Kada tuh bujur tak. Itu nyupani yo itu tak. Menyupani yo itu bukan nasihat, itu fadhihat. Itu fadhihah. Ini tak. Menyupani orang, membuka aib orang. Nah, jadi oleh karena itu ada ulun lihat di dalam kitab kisah, ada seorang laki-laki datang ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu kurang apanya itu? Kurang alim, sahabat Nabi, minantu Nabi, ahlul bait, keluarga Nabi. Jadi ketika datang seorang laki-laki kepada Sayyidina Ali dan di hadapan orang banyak, jumhurun nas, amama jumhurin nas, di hadapan orang banyak, sekalinya berucap, ya Amiral Mukmin, wahai khalifah, wahai Amiral Mukmin, wahai Sayyidina Ali, akhta'ta kadza wa kadza, pian salahnya di anu, pian salahnya di anu, pian salahnya di anu. Ulun ni jadi berucap, ulun memberi nasihat dia lawan pian, ulun sayang dia lawan pian. Jadi ujar Sayyidina Ali berucap, munya ikam memberi nasihat, beri nasihat aku antara ikam, jangan di hadapan orang banyak ini. Ini bukan memberi nasihat ya Sayyidina Ali, ikam menyupani aku. Ikam punya berucap memberi nasihat di hadapan orang banyak,
itu maulah ikam kada aman dan nafsuku pun kada aman. Inta sarik aku nafsuku kada aman, ku hukum ikam kada aman. Gitu tak. Nah jadi oleh karena itu, nah ini pelajaran bagi kita, memberi nasihat itu jangan di tengah orang banyak. Gitu. Imam umpama tasalah, nang apakah imam sembahyang rancak bedehem. Nah kita ini kan belajar, kita pikir nih ada namanya tanah nuh, badaham. Jadi badaham itu mun sengaja itu membatalkan sembahyang. Itu hukum kalam di dalam sembahyang, hukum bepandir di dalam sembahyang. Sekalipun kada ada maknanya, kada ada artinya, kada ada makna, kada ada arti. Gitu tak. Hukum bepandir kan katanya tak, hukum. Nah dia minta. Cuma ulun pasan lawan nang hadir pulang, mun ada imam badehem, jangan juga kita mau parakah. Ya kah? Adin mengapa jadi jangan muparakah? Barangkali sidin tadaham sama itu tak? Atau boleh jadi sidin bedaham, sidin hendak supaya membaca Fatihahnya tuh hurufnya terdengar, ada kawaya sekolah di tenggorokan sidin. Kan baca Fatihah itu wajib. Baca Fatihah itu wajib didengar telinga seorang. Jangan telinga orang maka kecuali imam. Jangan menegur orang di hadapan di tengah orang banyak. Tungtung salam, assalamualaikum warahmatullah. Berdiri sidin. Jangan orang. Belum lagi Allahumma antas salam orang. Nggih, pian sembahyang pian ulang. Sembahyang pian batal. Ujar imam kenapa? Belum lagi malih sila sidin. Pian rancak bedaham. Aku jadiin penyakit aku jadiin. Alasan sidin macam-macam. Nah itu supan sidin. Nah orang nang ditagur tuh pian kira-kira supan toh lah, supan toh. Nggih, sabulan kada turun lagi kalanggar. Saikong pangarasan, saikong kada tahu tata cara menagur orang. Inta. Jadi nang kaya nang bagus tuh kadang ngaleh datang ke rumah sidin atau takana berduaan dinto biar berkisah imam mainah ulun empat betakon lawan pian kami ini tahuan lawan kawan mujakarahan bepandiran ujar kawan bedaham tu betal ujar ulun bedaham tu kada betal. Nah jadi empat betakon lawan pian nang mana nang bujur. Jadi jer imam aku ni kada tahu juga, aku ni kayaknya bedaham juga sih dia. Dinta caranya karena supaya nang orang jangan tersinggung. Dinta jadi kada kawa menjawab tinggi kada kawa cobaan ulun katakunakan kena kalayan imam lah. Nah ya bagus di sini takunakan kalayan, takunakan kalayan, ya kah? Nah dinta kena berdapat mamai nah ada sudah betakon lawan guru nang langkar tuh jangan berdusta juga bang. Pintu betakon juga bujur-bujur tak. Jersidin bedaham itu sang haja pembatal sembahyang. Nah jadi bedaham tuh betal. Nah sama itu. Nah tuh langkar sama itu tak. Nah inilah barangkali perkataan imam kita Syafi'i. Ujar Imam Syafi'i man wa'aza akhahu sirran. Man wa'aza siapa yang memberi ujengan, memberi nasihat, menagur orang akhahu saudaranya sirran tuh berduaan, jangan di tengah orang banyak atau jangan juga ke rumah membawa rumbungan. Nah itu fakat nasahahu wazanahu, maka sungguh inya memberi nasihat dan sungguh inya mengindahkan kawan, membaguskan kawan. Nah ini nang bagus berduaan aja. Nah
itu dia mun kawa takrid dahulu. Takrid tuh tadi nang kayak tadi tuh takrid menyindir aja. Mun kada paham hanya tasrih. Nah itu tuh orang bahari itu ada istilah surat apa ngarannya? Surat kaleng. Itu tuh surat kaleng. Surat kaleng. Ampun maaf imam lah. Gini contoh aja kita. Ulun beberapa kali sembahyang di belakang pian, ulun mendengar pian inggih membaca maghdubi alaihim, dotnya kada panjang, kada bawau, kan isi maf'ul tuh. Wajah kamaghdubun, rupanya imam ini napas hendak menuntungkan seayatan. Mazhab Imam Malik itu 2 ayat. Mazhab Imam Malik dengan Abu Hanifah itu 2 ayat. Nang siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat itu. Hanafi lawan Imam Maliki ayat. Kalau kita Syafi'i dengan Ahmad bin Hambal itu bukan ayat. Jadi sepanjangan. Oleh karena itu bismillah itu jadi khilafiyah. Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal muridnya Imam Syafi'i itu bismillah itu 1 ayat daripada ayat Fatihah. Oleh karena itu bismillah itu ayat. Lihat Quran, lihat cetakan Saudi, lihat cetakan Indonesia. Fatihah itu bismillah itu ayat 1. Berarti dalil menunjukkan Fatihah itu 7 ayat, bismillah itu seayat gitu nah. Seayat. Berbeda Imam Malik dengan Abu Hanifah. Berdua ini sependapat bahwasanya bismillah bukan ayat Fatihah. Jadi guru kayak apa supaya 7 ayat? Lalu siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat 6 itu tak. Nah, ketika kita bermazhab Syafi'i menjadikan itu suatu ayat lalu kita baca sepanjangan, sedangkan napas kita handap kah? Lalu kita baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim kada pakai waw, hendak mencapatakan kawalad dolin, dapat surah. Alhamdulillah. Jadi imam itu pian di mikrofon imam tuh nah. Jadi jer imam ulun dapat surat amas, lain surat kaleng. Ulun berterima kasih benar ada nang menagurakan ulun. Ulun belajar Fatihah guru ini, guru ini, guru itu, guru ini itu. Artinya belajar Fatihah sudah. Rupanya ngaran muntung nih lain rel kereta api, kalau kereta api bisa kita balik juga. Apalagi muntung seorang nami terima kasih menagurakan. Nah tuh bagus banget tuh. Jadi termasuk surat kaleng itu termasuk nasihat, hukum takrid nih nah. Hukum takrid. Nah dinta orang kada terlukai, orang kada tersinggung, orang kada tersupani. Nah sambungannya, waman wa'azahu alaniyatan, siapa orang yang menegur saudaranya alaniyatan di hadapan orang banyak. Ada ulun melihat di HP itu agak viral dah, cuma lawas bang sudah. Orang tua menegur kekanakan anom jadi imam, viral tak? Rupanya ada nama ngamira gitu nah. Ampun maaf lah, biar biar bepangkat, cuma menagur di tengah orang banyak biar yang ditagur anom kayaknya tatap je luput gitu, tatap luput. Itu ngarannya kada termasuk watawasau bil hak. Watawasau bil hak, berilah wasiat, berilah nasihat, tagurlah orang kebenaran bil hak,
aibil adabi, dengan adab-adab memberi nasihat. Hak itu umum. Wa minal hak adabun nasihat. Di antara hak adalah adab-adab nasihat. Itu. Menegur anak sama, sekalipun itu anak kita. Kalau mentang-mentang kuitannya, mentang-mentang tuha, itu anak saurang, jangan menegur anak di hadapan kekawanannya, hilang martabat anaknya, hilangnya supannya. Itu tuh kayak anak tuh wani kakuitan, durhaka kakuitan, ya kan? Maulah wani itu. Nah, dinta. Ulun ingat banget bahari. Ada salah satu guru kita habis asar belajaran sedang keluar pada belajaran setengah anaman, lalu sidin balik ke rumah, terdapat anak sidin main bola lipak main bola. Jadi ujar sidin, sudahlah sembahyang asar, belum balik ke rumah sembahyang. Nah, dinta bulik. Oh, cumalah kelihatan sidin itu mengancing lawang itu kada rapat. Nggih, lalu kelihatan tapuk burit. Sidin memukul anak sidin di pipi burit. Nah, dinten memukul anak sidin di pipi burit. Memang memukul anak itu di telapak tangan, di pipi burit. Jangan ditampar di muha, jangan tampar di dada, jangan kacak di gulu, mati anak seorang. Nah, pipi burit kan takandel sedikit kulitnya gitu nah, takandel. Itu gin memukulnya kada boleh mengangkat tangan tuh limpat pada bahu, ingatakan gitu. Limpat sama ini jangan. Turuni sedikit pada bahu nih sama ini. Memukul anak tuh gitu. Nah, gitu nah. Jangan gitu, jangan. Ini terabang anak. Terabang. Dinto aja di bawah itu aja nah. Dinto aja nah. Jadi antara pipi burit lawan tangan tuh jaraknya jangan tinggi. Karena punya tinggi karena terabang anak sakit banget. Dan memukulnya plak bertahan sekali. Kena pulang. Nah, dinto jangan racap nakai terbang tuh jangan. Itu dulu. Kada tuh bujuran gitu. Ulun belajar adab memukul tuh belajar. Memukul tuh belajar. Ulun belajar adab memukul tuh belajar. Jadi memukul tuh ada dua, ada memukul mendidik, ada memukul tuh menyakiti. Kita ini bedakan mana memamai, mana memberi nasihat. Bedakan mana memberi nasihat, mana menghina akan orang. Ada nasihat, ada fadhihat. Mau di tengah orang itulah yang memberi nasihat. Itu menghina akan orang. Itu menghinakan orang di tengah orang banyak itu. Bujur itu supan yang itu nah gitu. Sekalipun anak saurang, apalagi anak orang. Nah, sudah. Nah, itu perlu banget itu perlu banget. Bahkan ada kejadian orang tua menagur kekanakan bebinian. Mengapakah menagur? Rupanya menagur nih agak kasar. Nggih, padahal anak sidin sakalinya inya beri maras gering. Bahkan geringnya itu karasukan pulang. Jadi menagur orang tuh beingat-ingat tuh jangan kasar nih katanya. Rifik, lembut. Jangan di tengah orang banyak. Jangan bungul bangsat. Tabut anjing macam-macam. Nah, itu perlu banget itu. Kita melihat banget di HP, di TV, nang debat-debat gitu nah. Jadi terkadang debat-debat itu kita kehilangan akhlak. Iya kah? Hilang akhlak bang. Betul tunjuk muha, menyambut bungol, macam-macam tak. Gitu. Mujakarahan tuh kada kayak itu. Nggih, mujakarahan tuh kada kayak itu gitu. Itu menghina akan jadinya, menghina akan. Nah, gitu. Jadi terkadang kita nilah pintar intelektual cuma kada pintar spiritual. Ya pintar pandir cuma akhlak kita jauh kayak Nabi kita Muhammad.
Mudahan kita kayak Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Nah, teu ingatakan teu. Nih kita belajar adab memberi nasihat hari ini nah. Nadinta. Jadi waman wa'azahu alaniyatan faqat fadhahahu wasyanahu. Jadi siapa menagur orang di tengah orang banyak itu sungguh menghina akan inya, mawada inya, menyupanakan inya. Nah itu ingatakan. Jadi menagur itu bagus pemuntungan. Jangan menyupanakan inya di tengah orang banyak. Karena nasihat itu menghendaki kebaikan kepada saudara, maka itu tanda syafaqah, yakni kasih sayang. Nah sama itu. Bahkan ulun terdapat di kitab ada ulama hadis. Jadi ujar ulama hadis, arti nusuh itu apa? Ada sahabat Nabi namanya Jarir bin Abdullah. Ketika berbaiat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjual diri untuk agama, ya kan? Dapat surga itu baiat, baya'a yubayi'u mubaya'atan, baiat, berbaiat kepada Nabi. Baiat itu asalnya ba'aya bi'ubai'an, menjual. Jadi orang yang berbaiat kepada Nabi Muhammad, baiatul ridwan, baiatul aqabah, ya kan? Nah, ada di dalam hadis itu baiatul aqabah aja, karena perjanjian di Mina. Jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Nah, ada orang Madinah berbaiat kepada Nabi, mengucap 2 kalimat syahadat dan berbaiat sembahyang, berbaiat zakat. Itu namanya baiatul aqabah, karena baiatnya di Aqabah. Ada lagi namanya baiatul ridwan. Baiatul ridwan tuh kalau kita mengambil mikat umroh di Hudaybiyah kan ada Tan'im itu Masjid Aisyah, ada Ji'ranah atau Ja'ranah, ya kan? Nah, yang ketiga ada namanya Hudaybiyah. Ulun alhamdulillah ketiganya merasani itu mikatnya orang Mekah itu nah. Orang Mekah atau orang mukim di Mekah hendak mengambil umroh, ima ke Tan'im, ima Ja'ranah atau ke Hudaybiyah. Nah, kalau kita ke Hudaybiyah itu ada namanya Sajaratul Ridwan, karena di situ baiatul ridwan namanya. Nah, itu sahabat berbaiat, bersumpah setia lawan Nabi. Nah, di antara baiatnya Jarir bin Abdullah itu ada 3. 1, iqamatus shalah. Ulun berjanji, ulun kada meninggalkan sembahyang. Itu baiat orang Islam itu. Jangan tinggalkan 5 waktu itu, jangan ditinggalkan. Orang Islam orang sembahyang, ya kan? Apalagi kan Islam, isya, subuh, luhur itu juhur, asar, maghrib. Orang Islam itu orang sembahyang. Islam hakiki, bukan Islam KTP. Nah, yang kedua baiatnya adalah membayar zakat, wa ita'uz zakah. Nah, yang ketiga adalah an-nusuh likulli muslimin, berbuat bagus, berbuat baik kepada seluruh orang Islam. An-nusuh likulli muslimin. Nah, Nah, disinilah ada di antara ulama ahli hadis yang ma'artiin nusuh. Makna nusuh, apa arti berbuat baik kepada orang beriman? Jadi wa makna nusuh qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman sempurna salah satu kalian kecuali inya mencintakan untuk saudaranya apa sesuatu nang inya suka untuk dirinya. Mudahan hidup jangan pemalar. Amin. Sebagaimana kita senang
ilmu. Nah ilmu ini kita bagi-bagi ke orang. Sebagaimana kita sanang di harta, mudahan kita kawa berbagi harta lawan keluarga, lawan orang. Nah kita senang makan minum, yuk ada rezeki berlebih bawai orang makan minum. Ada di HP itu ulun senang melihat tuh. Napa yuk bayar di kasir tuh batu tunjulan. Ujur seikong aku bayar, dia seikong aku bayar. Bingung tukang kasir. Ya tukang kasir bisa bayar gini berdua. Batu tunjulan lah, batu tunjulan. Batu tunjulan, masya Allah. Kalau kita ikamnya bayarilah ya. Mudahan murah rezeki barataan. Amin. Kita niatan sama itu pang berduit ya Allah. Nah dinta niatan berilmu, niatan berduit. Nah dinta kita ketujuh beramal saleh. Kepingin orang-orang lain umpat juga beramal saleh. Itu tuh nang alaikum bil jamaah tak. Baca dalail berjamaah, baca maulid berjamaah, baca istighfar Hasan Basri berjamaah. Itu tuh kita imbah sembahyang wirid kita berjamaah. Dinta. Karena kita nih orang pangulir. Mengulir. Mengapa gerang pangulir? Kita mun kada wirid tuh kada berjamaah kada kita baca. Dalilnya di mana? Di rumah. Allahumma antas salam, Allahumma antas jalan. Kada itu bujur pandirulun tuh. Ajur tak. Ayo minta. Kami di pondok saben Jumat membaca ratib atas. Libur pondok desa kada kita baca ratib atas. Itu tenang makan berjamaah ta, sembahyang berjamaah ta, beramalan berjamaah ta. Mengapa gerang asalnya kulir tuh jadi rajin. Kita nih pangulir. Kada tuh bujur kita nih pangulir. Jadi ketika ada kawan itu nah lalu tak umpat semangat, tak umpat rajin. Gitu. Ada santri dulu Guru Anur kawakah bacakan kitab balaghah, kitab mantik balaghah, kawakah membacakan. Ujar ulun ada waktu kosong bisa cuma bawai kawan bertiga berempat. Ulun guru anak saurangan aja lawan pian berduaan nah besampok lintuhut jangan ngalih bebacaan gitu. Anak berduaan aja. Kenapa guru kada kawakah berduaan kita julun bawai kawan gitu nah kada apa-apa ajar ulan munya bakawan ikam bertiga berempat munya ikam kulir melihat kawan rajin tak umpat ikam rajin. Yang kedua mun ikam saurangan bulik ikam parai munya ikam bulik tetap je belajaran. Ada kawan ikam istiqomah kita belajaran. Oh inggih guru lah bujur. Yang ketiga ikam ada sombong. Karena sombong hati ikam aku mengaji berduaan lawan sidin. Menjaga akan hati ikam 3 buting tuh alasannya. Lalu dibawainya kawan berlima belajar sebulan ke setengah bulan kah nang membawa itu kada turun lagi tulus juga Allah cuma tetap belajaran 4 sisa. Manusia ini panas tahi ayam kayaknya. Tumatnya panasnya sisanya dingin. Mun kada percaya jangan dijepe. Nah sudah. Nah kemudian ulang sambungannya nih. Ini ada dalilnya. Firman Allah Ta'ala watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Watawasau bil haqq watawasau bis sabri. Berilah nasihat, saling memberi nasihat bil haq. Bil haq itu tafsirnya banyak. Bil haq ay bil Quran. Jadi memberi nasihat itu dengan Quran. Karena Quran itu kalam Allah yang maulah menyentuh hati kita. Sayyidina Umar masuk Islam gara-gara Al-Quran yang dibaca sidin lawan ipar sidin lawan ading sidin babinian. Dinta. Watawasau bil haq. Hak itu apa? Ada yang mengarti bil hadis. Quran hadis. Bil haq. Hak itu apa? Bi ilmi din dengan ilmu agama. Bil haq apa tafsirnya? Bil haq ay bil ada bin nasihah
dengan adab-adab nasihat. Jadi ada adab nasihat, ada adab. Jadi berceramah, bebacaan, jangan kasar. Ya kah? Wabasyiru wala tunaffiru. Beri orang senang, jangan ulah orang lari. Jangan nyinggung, jangan menghina. Jadi sama itulah bebacaan itu sama itu. Guru inilah lucu, itu orang senang. Jadi lucu itu politik juga. Siasah mulu. Ternyata orang kadang ngantuk dulu. Lucu gitu. Cuma jangan juga mulai awal tawa-tawaan itu stand up komedi ngaran jadi palawak sekali. Itu tuh awal akhir tawaan dia hidup. Tertawa itu boleh harpun jali maknan. Ibaratnya gangan itu uyahnya aja gitu uyah. Kebanyakan uyah masin. Cuma ulun bingung juga pang masyarakat ini terkadang ketujuh lucu pulang. Yang lucunya lagi panitia guru anor. Kampung kami ini guru anurai ketujuh banget lucu. Jadi pian mun kawa malam ini ceramah lucu-lucu. Biar lanji aja. Disuruh sidin lanji ulun. Lucu juga panitia kita tak. Jangan dicariin mana orangnya. Ulun kan ingat lagi. Memang sama itulah. Ulun lihat gitu. Lucu tuh bagus, cuma sekadar uyah aja. Kebanyakan uyah masin. Kada beuyah hambar. Nah, jadi pintar-pintar lah siasahnya tak. Pintar-pintar. Itu hak namanya. Wa tawassau bis sabri, dan memberi nasihat kesabaran. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ad-din imanuddin, tihang agama. Ad-din ihyauddin, menghidupkan agama. Ad-din ibqauddin, kekalnya agama. An-nasihat adalah nasihat. Nasihat itu ada 3. 1 fil madaris, di madrasah-madrasah, pesantren-pesantren, sekolahan-sekolahan. Wa fil masajid, nih masjid-masjid, langgar-langgar. Kemudian yang ketiga fil majalis, atau tempat majelis-majelis, sekalipun rumah, sekalipun pasar. Ulun dengar Habib Umar di Tarim, itu pasar di Tarim diulah majelis. Sidin lawan santri-santri bebis pengajian di pasar. Jadi di Tarim itu pasar aja jadi majelis. Gitu. Ulun pernah diundang di pasar Betuah, pasar Martapura, Persatuan Paman Bica. Hebat juga Bica Martapura. Nggih, Persatuan Bica Paman Bica. Ulun diundang ceramah di tengah-tengah pasar Betuah. Rupanya ada toko orang yang kosong di dalam, di tengah-tengah sana. Nah, dinta bebacaan, bemaulitan, ceramah. Masya Allah, Paman Bica aja. Dinta kawa banget Paman Bica mengadakan acara. Ya Allah, toko orang ditangisi dia. Maulitan. Ya Allah, kawam lu kan masih bungkus mau undang guru pemaulitan. Masya Allah, bagusnya lah. Bagusnya. Jadi alhasil sama ini, mudah-mudahan kita ketujuh orang yang hadir di majelis ilmu untuk membaguskan agama kita, iman kita, Islam kita. Mudahan anak cucu kita sama itu juga, amin. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu saleh salihah. Mudahan kita mati husnul khatimah. Jangan ada hutang lawan Allah, jangan ada hutang lawan hamba Allah. Mudahan dimurahkan rezeki, amin. Ya Rabbi bil Mustafa balagha qasidana, ya wasi'al karami, ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha karami, ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan beruntung dunia akhirat. Amin.